Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asa Kumalasari dengan NIM A1E12401. Di sini saya akan mereview artikel dengan judul Konseling untuk konseli penyalahgunaan obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya. Di sini ada 5 artikel yang akan saya review. Yang pertama, artikel yang pertama judulnya itu peran konselor pada lingkungan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini penulisnya ada Ardiansyah, Noval Rabani, Kimas Permadi, dan Muhammad Al-Ridho Lubis. Nah, metodologi yang digunakan ini metode kualitatif melalui wawancara dan penyuluhan kepada masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran konselor dalam pencegahan narkoba sangat penting, namun pelaksanaannya masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan dukungan pemerintah. Pembahasannya di sini ada artikel ini menjelaskan bahwa konselor tidak hanya berperan dalam membantu individu, tetapi juga dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Pencegahan akan lebih efektif jika dilakukan melalui kerjasama antara konselor, keluarga, dan masyarakat. Lalu yang kedua, artikel yang kedua itu ada judulnya peran konselor dan pekerja sosial dalam pemulihan pecandu nafsa. Di sini penulisnya ada Maisyarah. Metodologi yang digunakan ada penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini, konselor berperan sebagai pendamping dalam proses rehabilitas dan membantu klien menghadapi proses pemulihan. Nah, pembahasannya di sini ada artikel ini menekankan bahwa pemulihan pecandu narkoba membutuhkan kerjasama antara konselor, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan agar proses rehabilitasi berjalan lebih efektif. Selanjutnya, artikel yang ketiga ini dengan judul peran konselor adiksi dalam penanganan pecandu narkoba. Di sini penulisnya ada Nurul Ahwad dan kawan-kawan. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitiannya di sini, konselor melakukan pendampingan dan memberikan motivasi kepada klien selama proses pemulihan. Nah, pembahasannya, pendampingan konselor membantu klien mengatasi tekanan psikologis dan meningkatkan kesiapan untuk kembali ke kehidupan sosialnya. Lalu untuk artikel yang keempat itu ada konseling dalam rehabilitasi penyalahgunaan nafsa. Nah, penulis di sini bernama Mariatul Kiptiah. Nah, metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Nah, hasil penelitiannya, ini menunjukkan bahwa konselor memiliki peran penting dalam membantu klien memahami penyebab penyalahgunaan narkoba serta mendukung proses perubahan perilaku. Pembahasannya, konseling membantu klien menyadari dampak negatif narkoba dan mendorong mereka untuk menjalani proses pemulihan. Hubungan yang baik antara konselor dan klien menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan rehabilitasi. Lalu yang terakhir ada penanganan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Di sini penulisnya ada Abid Nego dan Sri Wahyuni. Hasil penelitiannya, metode yang digunakannya menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Nah, hasil penelitiannya, pendekatan konseling yang dilakukan dapat membantu klien mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kesadaran terhadap bahaya narkoba. Pembahasannya di sini, konseling tidak hanya berfungsi untuk pemulihan, tapi juga membantu klien beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial. Pendampingannya yang berkelanjutan sangat diperlukan agar klien tidak kembali menggunakan zat adiktif. Nah, dari kelima artikel ini memiliki fokus yang sama, yaitu peran konselor dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan pecandu nafsa. Nah, dari semua artikel memiliki pendekatan yang sama, yaitu kualitatif. Nah, metode ini digunakan untuk memahami fenomena penyalahgunaan narkoba secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan pendampingan langsung terhadap klien. Nah, hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa konselor memiliki peran penting sebagai fasilitator
perubahan. Konselor membantu klien dalam proses rehabilitasi, memberikan motivasi, serta mendampingi klien dalam membangun kembali kehidupan sosialnya. Selain itu, penelitian dari semua artikel ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan tidak hanya bergantung pada konselor, tetapi membutuhkan kerjasama dengan pekerja sosial, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan pendekatan yang efektif dalam menangani penyalahgunaan narkoba, baik pada tahap pencegahan maupun rehabilitasi. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan, kolaborasi lintas profesi, serta pendampingan berkelanjutan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.